Ba. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Milka Sound System Channel. Oke, siang ini kita mendapat kerjaan. Ini tempat objek wisata ya. Objek wisata dekat rumah saya. Atau di Google Map itu ada objek wisata Gunung Bekat. Ini untuk suplai 12 volt lampu pada tempat wisata atau untuk lampu selfie. Ini dengan kendala kerusakan kemarin, kata yang punya ini sudah dibuka, tapi sama yang punya atau sama pengelolanya sudah dibuka, tegangan tidak keluar. Dan setelah kita lakukan pengecekan, ini kita temukan untuk fade dia konslet 1. Nanti akan kita coba ya untuk fade-nya yang konslet dan penggantiannya. Lalu ini setelah dilakukan penggantian fade, ada kerusakan lain ya. Untuk tegangan dia berdecut atau berdenyut. Bentar, kita cek ya. Oke ya, untuk tegangan dia berdenyut. Seharusnya tegangan keluar sekitar 12 volt, tapi ini tegangannya setelah dilakukan penggantian fade, untuk tegangan dia berdenyut, tidak menyampai 12 volt. Dan kipas juga berputar, tapi putarannya tidak maksimal, kencang lambat, kencang lambat. Oke, langsung saja ke pengecekannya. Kita cabut dahulu untuk cek AC nya. Kita balik. Oh iya, jangan lupa untuk tegangan AC kita buang dahulu, biasanya dia menyimpan ya. Benar sekali, untuk tegangan AC di bagian primer dia menyimpan ke 281 volt. Ini karena untuk output dia berdenyut, jadi pada bagian primer cara kerjanya tidak maksimal. Kita buang dahulu untuk muatan tegangannya dengan ujung kabel steker solder. Oke, ini sudah kita buang ya. Oke, ini untuk bagian primer. Ini sudah kita balik, kita cek untuk kondisi fisik. Langkah awal setelah penggantian fade ini ya, ini fade yang konslet tadi. Fade yang konslet tadi nilainya ini MKT F7N65A, dia sudah short. Ini dia nyambung ya. Ya, dia nyambung, berarti untuk fade ini dia sudah short. Seharusnya fade kalau normal cara kerjanya hanya dicek pada pin drain dan source, ini saja yang nyambung. Pada bagian tengah atau drain kita memakai probe merah, dan pada bagian S atau source kita memakai probe hitam. Kalau fade normal dia cara kerjanya seperti ini. Ini untuk fade yang rusak. Tuh, dia nyambung, dibolak-balik tetap nyambung. Tuh, ini sudah short. Dan fade penggantinya saya sudah memasangnya di sini. Ini kita ganti dengan fade copotan dari TV China SSP7N60B. Nih, copotan dari regulator atau PSU TV China.
Untuk langkah awal pengerjaan setelah penggantian fade dan lampu indikator ini menyala kedip-kedip atau berkedip, saya tadi mengganti untuk elko pada bagian primer ini 100 mikro 50 volt nilainya. Setelah saya ganti dengan yang baru tidak berhasil, dia masih tetap berkedip dan tegangan berdenyut. Ini kita balik lagi. Saya curiga untuk bagian primer ini sudah tidak rusak atau tidak ada yang bermasalah untuk komponennya, karena pada bagian coupler PC817 ini sudah saya ganti semua. Ini tidak menghasilkan atau membuat normal tegangan. Ini 2 buah optocoupler sudah saya ganti, tidak berhasil. Dan saya curiga pada bagian output sekunder ini. Saya lakukan pengecekan untuk dioda model kaki 3 ini tidak short, tidak ada yang short. Dan untuk kasus seperti ini saya curiga pada model PSU, model regulator seperti ini, seperti pada regulator receiver parabola. Untuk output kebanyakan elko ada yang kering. Di sini untuk bagian output dia lari dari dioda menuju elko ini 2 buah. Saya curiga terakhir pada elko ini. Ini coba dahulu kita open untuk elko bagian output sekunder tegangan 12 volt. Elko ini dengan nilai 2216 volt. Akan saya copot dahulu atau open baterainya. Oke, kita open dahulu untuk baterai pada elko ini. Usahakan sampai bersih dan tidak nyambung. Lalu akan saya coba dengan elko baru, tapi saya solder di sini terlebih dahulu. Ini untuk jalur negatif dan ini untuk jalur positif output 12 volt. Ini kita solder dahulu ya untuk mencoba, karena kasus kebanyakan untuk tegangan drop itu pada bagian elko. Bisa saja nilainya berubah atau sudah kering. Oke, ini sudah saya baterai ya. Oke, selanjutnya kita coba dengan menancapkan jack AC ya. Ya, untuk kipas dia sudah berputar kencang, tidak seperti tadi. Untuk suaranya dia berputar kencang. Dan untuk LED indikator sudah menyala, tidak berkedip seperti tadi. Lalu kita cek untuk tegangannya. Oke, kita cek dahulu untuk output tegangannya setelah mengganti elko. Ini untuk jalur positif dan ini negatif ya. Untuk tegangan dia sudah terukur, sebentar lepas 12,3 atau 5, itu 12,05 volt, sudah normal untuk tegangannya. Oke, kita lepas untuk cek AC. Lalu elko ini 2 buah dengan nilai 2225 volt kita lepas dan akan saya ganti dengan nilai 1035 volt 2, karena untuk elko pengganti saya hanya memiliki ini 1035 volt. Akan kita ganti dahulu. Ini kita lepas dulu untuk elko yang kita coba tadi.
Oke, lalu elko yang nilainya 2225 volt kita lepas. Oke, ini untuk elko sudah saya lepas ya. Oh, 2216 volt ternyata. Ini kita open untuk jalurnya, lalu kita pasang untuk elko penggantinya. Ini kita pasang dahulu, untuk positif negatif jangan sampai terbalik. Ya, ini sudah dipasang, lalu kita solder untuk kakinya. Oke, ini kita solder dahulu untuk elko penggantinya. Ya sudah, lalu kita potong untuk kakinya. Oke, sudah kita potong. Selanjutnya kita rangkai pada bodinya. Oke, ini sudah saya pasang pada bodi. Ini kita lepas dahulu untuk cek AC nya. Input AC sudah saya lepas. Lalu jangan lupa, karena FET penggantinya model body, ini kita pasang isolator dahulu agar tidak nempel body, karena body ini terbuat dari besi ya, nanti bisa tersetrum atau tersengat listrik. Oke, selanjutnya tinggal dipasang ini lalu dibaut. Saya akan memasangnya terlebih dahulu. Oke, ini sudah dibaut ya, isolator juga sudah dipasang. Lalu pasang dahulu untuk penutupnya. Oke, ini tutup sudah dipasang. Selanjutnya pasang nih kancingan depan dan belakang, ini kita pasang ya, lalu tinggal dibaut. Ini akan saya baut dahulu. Oke, ini kita coba lagi setelah ditutup ya. Merek Impact IPX 400 watt 12 volt output. Untuk output 12 volt 33,3 ampere, maksimal power 400 watt, berarti dayanya 400 watt. Oke, kita cek untuk tegangan outputnya. Ini sudah tertera ya. Input LN ground, itu kalau mau dipasang pada ground ada tanah. Volt min, volt min, volt min, volt plus, volt plus, volt plus. Oke, kita cek untuk output, dia keluar 12 volt normal. Ini berarti sudah normal, tinggal tutup, atau ini sudah saya tutup, tinggal kabarin yang punya bayaran. Oke, sekian dahulu untuk tutorial perbaikan power supply merek Impact yang rusak, mati total. Setelah dilakukan penggantian FET, dia menyala
tapi untuk output tegangan dia drop. Dilakukan pengecekan, ternyata untuk elko dia sudah kering. Oke, power supply ini sudah normal. Sekian dahulu untuk tutorial perbaikan power supply Made Impact. Bila tutorial ini bermanfaat, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.